Bandara Raden Intan 2 Branti, Provinsi Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Kawan satu aspal, satu perjalanan, satu jalanan, belalang jantan. Saya akan mereview atas permintaan teman-teman semua mengenai titik-titik rawan jalan dari Bandara Raden Intan Lampung sampai menuju ke Natar, terus juga menuju ke Bandar Lampung. Tapi untuk kali ini saya akan mereview perjalanan titik-titik rawan kecelakaan yang pernah ada korban dari Bandara Raden Intan 2 Lampung sampai dengan Natar. Ya, selamat melihat atau menonton video ini. Ini posisi di depan Bandara Raden Intan. Ini titik rawan juga ini teman-teman, titik rawan. Ini pertigaan dari Desa Branti Raya di sini juga. Ini agak rawan nih teman-teman, agak rawan karena mobil kencang-kencang di belakang. Biasanya tanpa terkendali tiba-tiba yang sebelah kiri dia masuk, sebelah kanan itu langsung. Ini lihat, saya akan memutar. Saya memutar dulu. Ini titik rawan tadi sudah saya review. Itu sering terjadi kecelakaan, tapi sampai saat ini belum pernah ada korban, maksudnya korban jiwa, tapi korban luka-luka cukup banyak di situ. Nah, ini posisinya saya akan mereview. Ini posisi saya di depan pintu masuk kantor bandara ya. Jadi bukan masuk penumpang tapi masuk kantor bandara. Ini posisinya, kita lihat. Ini posisi sering terjadi kecelakaan di situ. Rawan kecelakaan itu pintu masuk ke Desa Branti Raya, ibu kota desa Branti Raya. Sering di situ. Biasanya sering terjadi kemacetan. Kalau pagi-pagi suka ada penjagaan dari kepolisian karena cukup rawan di situ. Karena jalanannya cukup padat. Biasanya pengendara tanpa sadar dia ngebut, pas ngerem tiba-tiba ya. Ini kita review lagi, teman-teman, kita jalan lagi. Kemudian juga rawan kecelakaan pas belokan ini. Pas belokan ada pengatur Superlanta atau sukarela pengatur lalu lintas juga, ini agak rawan juga. Harap teman-teman pengendara harap hati-hati. Ini agak rawan karena beberapa meter atau 10 meter langsung masuk ke bandara ini. Nah, bisa lihat di situ. Tapi pada dasarnya di jalan lintas Sumatera ini sangat rawan kecelakaan, terutama yang jadi korban adalah pengendara sepeda motor. Jadi harap hati-hati bagi teman-teman pengendara sepeda motor. Apalagi di sini
tingkat kepatuhan lalu lintasnya cukup rendah. Maka saya bilang cukup rendah, karena kalau dibilang sangat rendah tidak, karena banyak yang patuh. Tapi ada juga yang tidak patuh, contohnya di depan ini tidak pakai helm, kemudian tidak pakai plat nomor. Apalagi kalau malam sering terjadi memakai motor yang tidak menggunakan lampu penerangan di belakang atau di depannya. Daerah sini masih lancar-lancar saja kalau sore. Sebelah kiri kantor Basarnas Lampung. Ini kantor Basarnas Lampung ya. Daerah sini nih teman-teman, daerah sini kawan-kawan atau teman-teman, ini daerah yang sangat-sangat rawan kecelakaan kawan-kawan. Posisinya di sini masih area Desa Beranti Raya. Ini sangat rawan kecelakaan. Kira-kira berapa minggu kemarin ada korban gelandangan yang tertabrak mobil. Sepertinya cukup parah, dibawa ke rumah sakit. Cuman saya nggak tahu apa dia meninggal atau luka-luka atau masih hidup, jadi belum ketahuan kabarnya. Ini teman-teman ya, bisa dilihat ini cukup rawan karena banyak pengendara motor main putar arah atau main masuk saja. Ini cukup rawan. Ya, kita lanjut ya kawan-kawan ya. Masih nah ini lagi, ini sangat rawan nih teman-teman. Pernah sekitar 8 tahun yang lalu itu terjadi korban meninggal dunia, anak di bawah umur. Jadi ada truk memutar, jadi dari arah belakang anak di bawah umur itu mengendarai motor, menumbur truk masuk ke dalam kolong truknya, jadi meninggal sekali dua. Dan banyak lagi teman-teman yang terjadi kecelakaan di sini. Nah seperti itu, lihat tuh, sangat rawan. Jadi untuk teman-teman yang pengendara motor atau pengendara mobil harap hati-hati melewati area jalan ini. Kita bisa lihat sekelilingnya.
Ya, lanjut ya. Itu tadi namanya jalan mandiri atau gang mandiri. Lanjut. Sebelah kanan juga cukup rawan. Sebelah kanan ada putaran itu. Nah, itu ada tukang bakso yang pakai motor, itu juga cukup rawan itu kecelakaan. Tapi nggak terlalu banyak ya. Tapi sekali kecelakaan biasanya ada korban di situ. Kemudian juga area SPBU Candi Mas ini depan Hotel Bandara. Ini depan Hotel Bandara ya. Kita lihat itu Hotel Bandara. Hotel Bandara, ada Indomaret, kemudian SPBU Candi Mas. Ini sangat-sangat rawan kecelakaan. Biasanya pengendara main belok saja tanpa melihat kanan kiri, belakang, depan, atas bawah gitu. Dia main masuk aja ke SPBU, biasanya langsung ditabrak dari belakang oleh truk. Ini sering, terutama sekitar tahun kemarin juga ada korban di sini. Di depan Indomaret ada korban jiwa, ibu-ibu naik motor. Begitu juga sering beberapa kali korban juga. Jadi teman-teman yang melewati area depan Hotel Bandara harap berhati-hati, harap tenang, kemudian relax gitu, banyak-banyak berdoa sebelum melakukan perjalanan. Lanjut ya kawan-kawan. Sebelah kiri Yonif 143 TWEJ. Biasanya orang sini bilang batalion 143. Sebelah kanan Kementerian Dalam Negeri, Balai Pemerintah Desa di Lampung. Nah, ini juga nih teman-teman, ini juga rawan ini Waituba nih teman-teman. Daerah Waituba ini rawan juga, ini rawan kecelakaan juga ini. Dulu pernah mobil pengangkut gas LPG menabrak motor, atau motor menabrak mobil gas LPG, mobil pengangkut gas LPG. Kita bisa lihat di situ, ini rawan juga. Ada teman-teman lebih berhati-hati. Kanan kiri pabrik nih teman-teman. Kemudian dari arah Bandara menuju Natar, tempat yang sangat-sangat paling rawan, yang sering terjadi kecelakaan, terjadi meninggal dunia, ini paling sering di sini teman-teman.
walaupun tidak meninggal dunia, luka-luka atau mobilnya hancur. Ini teman-teman di sini, ini namanya daerah sini, gang sini, yang gang yang sebelah kiri, Gang Raja Wali. Kemudian yang ada masuk mobil itu, mobil padi itu namanya Gang Pioner. Ini sangat rawan teman-teman. Ini sering terjadi kecelakaan, meninggal dunia di sini. Saya nggak bisa bilang berapa kali, tapi setiap tahun pasti ada minimal luka-luka. Jadi teman-teman bisa lebih hati-hati melewati jalan ini. Sering benar. Kira-kira berapa bulan yang lalu ada seorang dokter menggunakan mobilnya mobil Daihatsu kecil lah ya, belok di sini ditumbur oleh mobil truk. Tapi alhamdulillah ibu dokter itu tidak terjadi apa-apa, mobilnya saja hancur sekitar 75%. Tapi ibu dokter selamat, lecet-lecet dikit saja, mobilnya langsung masuk ke depan ini gitu. Ya lanjut ya teman-teman ya, harap berhati-hati. Juga ya pas belokan ini juga sering terjadi kecelakaan ya pas belokan ini, karena jalannya cukup licin, apalagi kalau hujan. Pintu tol Natar sebelah kiri ini sering juga kecelakaan, biasanya motor juga, karena di sini nggak biasa ada lampu merah atau lampu traffic merah. Orang sini terus ya kawan-kawan.
Ada kecelakaan teman-teman. Ada kecelakaan, kita lihat. Ini rawan kecelakaan juga kalau pas belokan sini. Biasanya motor. Kenapa, Pak? Apa? Lumpur mobil, Mas. Lumpur mobil tadi. Itu yang lumpur di depan. Oh, yang mobil itu. Itu yang ada motornya itu. Oh, mobil coklat itu. Iya. Apa tadi ya? Barusan. Kan rawan memang sini kecelakaannya. Iya. Ya. Kapan tadi ya? Kapan? Ini. Sebelah sana, Mas. Sebelah sana, oh ke situ. Iya, senggol. Oh. Itu pas kan. Dia senggol itu pembatas jalan. Biasa kalau rame-rame gini jarang kecelakaannya. Ini motor lawan mobil. Apa? Motor lawan mobil ya. Iya. Yang mobil yang bawa motor itu, motor pick up. Oh, motor pick up itu. Iya. Tapi orangnya nggak apa-apa ya. Ini orangnya. Ada kan? Ya ya. Ya. Kecelakaan tadi. Lihat. Di depan di Batu Puru ini. Kita lihat di sini. Oh, itu mah Kak. Oh, di press itu ya. Iya. Itu stangnya udah ganti nih. Ini udah ganti. Oh. Apa garpunya ganti? Itu orang dealer juga lagi ini. Dealer lagi. Iya, langsung tuh. Ya. Ini dia mau yang itu. Orangnya nggak apa-apa teman-teman, motornya aja yang rusak cukup parah. Emang di sini, tapi biasa di sini ini jarang kecelakaannya.
Ya, kita balik ya teman-teman. Itu demikian review saya mengenai titik-titik rawan kecelakaan. Sebelah kiri Yayasan YBL yang tadi saya review sering mobil terguling karena nanjak di sini. Depan ini ada Yayasan Swadipa. Di sini sering terjadi kecelakaan juga antara siswa menggunakan motor, siswa di bawah umur menggunakan motor dengan mobil atau dengan motor pengendara lain. Cuma sekarang karena pandemi siswanya sepi ya. Biasanya sering menunggu mobil jemputan, menunggu mobil angkot, atau menggunakan sepeda motor.